Ya, kembali lagi saya Panji Baskara, NPM 050 Praktikum by Startup 2005. Oke, di sini saya menjelaskan menggabungkan antara GUI dan juga Java ya teman-teman, dan juga Oracle database seperti itu. Lalu kita mulai dari yang pertama, yaitu adalah membuat table space. Nah, sebelum kita masuk kepada database, kita harus perlu membuat yaitu namanya adalah table space. Pada table space tersebut kita bisa create table space dengan namanya, yaitu ini adalah menggunakan Oracle Java. Oke. Lalu data filenya sini. Nah, kita masukkan data filenya di mana kita menyimpan data tersebut seperti itu dengan diberikan adalah Oracle Java.dbf dengan size 30M. Table space created. Next, setelah kita membuat table space, kita membuat yaitu adalah user. Di sini user saya membuat yaitu create user Oracle good namanya, dengan identified sebagai Oracle dengan table space-nya yaitu tadi saya sebut yaitu Oracle Java, di mana kita memberikan kuota 30M atau 30F pada Oracle Java sebagai table space seperti itu. Kemudian saya memasukkan green Oracle good sebagai dia agar bisa mengakses semua data dan juga input, output, dan juga mendelete seperti itu ya, cerut dari modelnya ini. Setelah kalian sukses, baru kita mulai membuat create group. Dimulai yang pertama, itu adalah tabel pegawai. Pada tabel pegawai terdapat ID pegawai, nama depan, nama belakang, seperti ini. Tapi jika Anda langsung memasukkan tanpa connect, akan terjadi seperti ini. Jadi harus connect dulu pada data tersebut. Oracle. Jadi ini adalah namanya, ini ada aliasnya, identified class-nya seperti itu. Lalu baru kita masuk, sama kan kita masukkannya di pegawai, nomor depan, nomor belakang, tanggal lahir, alamat sarjat, kode pos, nomor telepon. Dengan primary key-nya kita menggunakan di pegawai, maka tabel akan di-create. Kemudian kita membuat tabel pelanggan. Di sini kita menggunakan di pelanggan, nama depan, nama belakang, tanggal lahir, alamat, kode pos, nomor telepon. Bahkan ID pelanggan sebagai primary key-nya. Setelah tabel kita masuk ke tabel selanjutnya, di mana tabel kurir di sini adalah sebagai kurir ya, sini dengan ID kurir, lalu nama perusahaannya tadi apa, lalu nomor teleponnya dengan PK-nya atau primary key-nya sebagai itu adalah ID kurir. Kemudian kita masuk ke tabel masuk, di mana ID pemasok tersebut dapat ID pemasok, nama perusahaan, alamat, kode pos, nomor telepon sebagai primary key-nya adalah ID pemasok ini. Kemudian kita masuk ke tabel selanjutnya atau tabel kategori, di mana tabel kategori terdapat ID kategori, nama kategori, deskripsi. Ini deskripsi bisa dihilangi atau tidak, ini saya tambahkan saja. Lalu kita masuk pada tabel produk. Pada tabel produk terdapat ini ya caranya. Oke, lalu kita masukkan ke tabel ID pemesanan. Oke, lalu kita alter pemesanan, lalu kita create tabel detail pemesanan, lalu kita alter pada detail pemesanan. Setelah itu kita inputkan datanya seperti ini. Kita inputkan satu atau bisa banyak sekali, kita inputkan satu-satu seperti ini. Untuk mengecek apakah tabel kita tadi sudah benar atau jelas, kita bisa lihat dengan select table name from user tables seperti ini ya. Itu pakai tabel akan keluar semua. Kemudian kita bisa mengecek satu-satu dengan deskripsi untuk melihat yaitu adalah melihat apakah input kolom apa saja atau atribut apa saja yang kita inputkan. Dimulai pada tabel pegawai ya, dengan desk pegawai. Seperti ini adalah atribut dan kolom pada pegawai. Kemudian kita masuk ke pelanggan ini. Pelanggan sudah. Kemudian kita masuk kurir. Kurir sudah. Kita masuk ke pemasok. Oke, pemasok. Pada pemasok seperti ini. Lalu kita masuk ke kategori. Pada kategori dan ID kategori, nama kategori saja kan tadi. Lalu kita masuk ke produk.
Nah, produk sudah selesai dan teralter dengan baik. Kemudian kita masuk ke pemesanan ya. Nah, pemesanan, tanggal pemesanan, tanggal pengiriman, alamat pengiriman, semua sudah. Lalu yang terakhir adalah detail pemesanan. Nah, kita lihat terus semua tabel, kolom, tabel semuanya terisi dengan benar dan tidak ada yang salah. Kita coba apakah semua sudah diinputkan dengan benar. Dengan select bintang, atau ini input, kita lihat datanya, select bintang from yang pertama tadi apa, kita masuk ke pegawai. Nah, seperti ini. Wah, pada pegawai sudah diinputkan yang baik. Oke, next kita masuk ke pelanggan. Nah, bintang from pelanggan. Oke, pelanggan sudah baik. Kurir. Oke, kurir baik. Kemudian kita masuk ke pegawai. Oke, pegawai baik. Kita akan masuk ke produk. Oke, baik. Kategori. Maaf salah. Ini kalau seperti ini. Nah, kategori semuanya sudah terselesaikan ya. Kemudian kita masuk ke Java. Kita lihat pada Java. Dimulai pada tabel transaksi, yaitu tabel controller di sini ya. Dimana di sini adalah input datanya, mengakses semua data, kemudian juga mengecek data di sini, menggabungkan penggabungan antara dimulai dari yang database query, lalu kita gabungkan di sini pengolahannya itu ya. Nah, bahasa mudahnya seperti itu. Dengan ini atau library-nya, importnya, lalu kita menggunakan release di sini sebagai karena tadi. Oh ya, tadi sebelum kita masuk ke ini kita perlu menggunakan itu adalah sequence. Mana sequence? Nah, di sequence ini ya. Ini adalah untuk menginputkan atau membuat data itu, incrementnya berapa, minimal value yang kita masukkan berapa, maksimal value berapa, dimulai dari berapa, dengan charges berapa, seperti itu. Kita masukkan pada di pemesanan, dimana dengan commit ini untuk datanya kita patenkan, kita inputkan pada database, lalu terkirimkan seperti itu. Kita masuk ke di sini pada tabel transaksi ya, atau kelas transaksi. Terdapat pelanggan, di pelanggan. Nah, koneksinya ada select bintang from data pelanggan tadi ya. Lalu ini juga pegawai dengan sama tadi ya, di pegawai. Kita samakan pada yang sudah kita lihat di sini tadi, mana tuh. Nah, itu ada di sini. Nah, di pegawai kita samakan. Apakah semua sama? Jika sama, maka data akan terinputkan dengan baik seperti itu, atau tersimpan dengan baik seperti ini ya. Seperti ini ya, terlihat. Nah, satu-satu kita cek satu-satu apakah sudah masuk. Ini insertnya di sini, insertnya ya. Oke. Kemudian kita masuk ke koneksi. Nah, pada koneksi ini kita dalam menggabungkan atau mengkoneksikan apakah koneksi database, tablespace dengan GUI pada Java atau dengan Java itu tergabung atau terkoneksi atau tidak. Kita pertama mulai pada private connectionnya, kita masukkan import data seperti biasa atau lebih seperti biasa. Kemudian kita connectionkan, lalu kita masukkan string database Oracle Java-nya. Kemudian ini nama tablespace-nya ya. Lalu kita masukkan driver manager-nya, ini adalah user. Nah, pada user itu saya tadi menggunakan Oracle Good dengan alias yaitu Oracle. Nah, jika koneksi berhasil, maka koneksi data tersukses. Jika tidak, koneksi data akan gagal. Jika
class travel ditemukan, maka akan keluar seperti ini. Jika tidak, maka kalau class travel ditemukan terjadi kesalahan pada data seperti tadi. Kemudian kita masuk kepada manipulasi data dengan data. Lalu kita masuk ke detail pemesanan. Pada detail pemesanan terdapat seperti ini banyaknya detail pemesanan, itu ada atau get set saya bilang ya, konstruktor saya bilangnya. Nah seperti ini. Masuk kategori juga sama. Lalu pada kategori kita masuk pada kurir seperti ini. Get ID kurir, get nama perusahaan, seperti itu. Sama kan dengan apa yang sudah kita inputkan pada kolom tadi, kita paskan seperti ini, seperti itu. Mudahnya seperti itu aja. Kita masukkan semua tabel yang sudah kita buat, lalu kita konstruktor kita terapkan di sini pada sistem Java-nya agar semua datanya bisa terkoneksi dengan pada Java dan juga pada database. Seperti itu. Semua pelanggan juga, pemasok juga, manajer juga, produk Java produknya juga, seperti itu. Jika sudah, maka kita masuk pada main. Pada main di sini adalah kita untuk menjalankan GUI-nya atau menjalankan Java-nya, seperti itu. Kemudian kita masuk kepada transaksi view, itu adalah GUI-nya. Ini saya menggunakan drag and drop ya, tidak menggunakan manual atau sintaks seperti biasa. Nah, saya sendiri sudah membuat, yaitu ada dengan dua tabel. Di sini tabel keranjang, lalu di sini adalah tabel yang disimpan atau struknya. Lalu kita ingin melihat, maka detailnya akan disampaikan pada sebelah kanan seperti itu ya. Lalu coba kita run. Nah, pada running di sini itu adalah belum terbuka. Nah, sudah keluar kan semua sesuai dengan GUI lah. Kita lihat maka kan kita lihat di sini ya. Maaf. Ya, kecil sekali di sini adalah class driver ditemukan koneksi database sukses, maka sudah terkoneksi. Jika sudah terkoneksi akan keluar seperti ini. Nah, ini kita mulai dari pelanggannya dahulu. Karena kita inputkan pelanggannya pada query, pada pelanggan kita pilih adalah Rosen Park. Jadi kalau kemudian pegawainya siapa, kita pakai sekali. Dengan kurirnya siapa, pada alamat misalnya kita gunakan Darmawangsa. Nah, seperti ini ya. Tanggal pengirimannya adalah 15 tanggal bulan 11 tahun ini ya, tahunnya 2000 misalnya. Dengan produknya apa tadi kita beli, produk ini produk 4 ini, jumlahnya kita ambil 4. Diskonnya 2, kita tambah, maka kan keluar seperti ini. Ini adalah keranjang. Pada keranjang kita simpan tes. Nah, setelah kita simpan pada ini, kita ingin lihat apakah di ini tuh detailnya siapa sih yang mengirim, pelanggannya siapa, kurirnya siapa, alamat di mana, kita lihat sini. Nah, di sini terlihat jelas ya. Saya besarkan, besarkannya. Nah, berarti di sini kita jelas adalah pelanggannya namanya siapa, kode pos yang siapa, lalu pegawainya siapa, kurir yang mengantarkan juga siapa, yang dipesan itu apa, dan harga berapa, perusahaannya di mana, alat masuknya siapa. Jadi detail sekali, detailnya saya bilang seperti itu. Jika sudah selesai, maka program Anda yang Anda pesan ini sudah selesai baik. Nah, di sini saya Panji Baskara sudah menjelaskan dengan baik dengan pada modul 5 dan juga sudah menjelaskannya. Jadi terima kasih telah mendengarkan.